Selamat pagi kepada jemaat yang telah hadir di tempat ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah pada pagi hari ini. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, menyanyikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah, memuji Dia dan berfellowship bersama. Pagi hari ini kita ada pembicara yaitu Ibu Esther Tristia ya. Silakan berdiri Ibu. Mari kita beri tepuk tangan. Ya. Bu Esther ini jemaat kita dan sudah menjadi guru
pendidikan agama Kristen 36 tahun lamanya. Dan beliau berkata dia guru negeri pertama di Kudus ini. Selamat datang Ibu, Tuhan memberkati. Sebelum kita mulai, mari kita beri salam kanan kiri kita. Katakan salam kasih, salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk sekalian. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan luar biasa buat kita semua, amin. Minggu ini adalah minggu terakhir di tahun 2024. Sepanjang tahun Tuhan sudah memelihara hidup kita semua. Dan kita mau melihat terus kebaikan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang sangat-sangat mengasihi saya dan kita semua. Yang setuju, mari beri kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan, tinggikan Tuhan dengan puji-pujian kita kepadanya. Haleluya. Sungguh lagi naikkan pujian ini. Sungguh indah tiada tara, kasih Tuhan luar biasa. Dia sudah memelihara hidup kita hari
ada banyak hal yang terjadi, biarlah kita tetap berkata, Kau Tuhan yang besar, karena kasih-Mu luar biasa buat kami semua. Haleluya. Hikmat-Mu tiada tersalangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah Tuhan, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan perkasa. Haleluya.
setiamu hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya atas setiap kami, umat-Mu yang menaruh iman, menaruh pengharapan hanya kepada Engkau. Biarlah pagi hari ini kami ada di dalam bait Tuhan. Kami memberikan ucapan syukur kami atas semua yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau berkata bahwa Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang selalu baik. Dan bila hari ini kami naikkan syukur kami, mengucap syukur dan terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Amin. Kami mau memuji Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Hadirat-Mu turun atas kami. Biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan nyata dalam setiap hati kami. Roh Kudus bekerja atas kami sehingga tidak ada hati yang hampa. Tetapi kami datang membawa hati kami kepada Tuhan. Kami siap untuk Engkau jamah ya Roh Kudus. Ketika kami memuji Engkau, ketika kami menerima firman Tuhan, bekerjalah lebih lagi. Kami mau mengagungkan nama Tuhan yang ajaib. Dari awal sampai akhirnya ibadah ini, kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita dengan sukacita naikkan pujian kita. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama kita semua ya. Langit dan bumi memuji Tuhan. Saya percaya kita yang ada di tempat ini pun siap untuk memuji Tuhan. Amin ya. Mari sukacita bersama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapan-Nya. Haleluya.
Ya Tuhan yang baik buat kita semua. Kita terus menaikkan pujian kita bersama-sama. Tuhan Yesus baik. Tetap melihat kasih Tuhan. Amin. Tetap kulihat kasih-Mu, tak berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Bersama-sama katakan samping kanan kiri kita boleh dari sebelah ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Nyai percaya, yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan kanan kirimu. Haleluya, amin. Ya, nyanyi lagi ya dari awal, lebih sungguh lagi. Tiada kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak berakhir hidupku. Boleh katakan dua-duanya. Iya, yang yakin Tuhan Yesus baik, dengan yakin juga katakan ya. Lagi, haleluya. Oh, Dia Tuhan yang baik buat kita semuanya. Berikan syukurmu buat Dia. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Dalam hidup ini tidak ada yang abadi, benar ya? Kemarin ada, hari ini bisa tiada. Hari ini sukacita, besok bisa bersedih seperti itu. Dulu mengasihi, sekarang tawar hati. Itulah dunia. Tidak ada yang abadi, semua bisa berubah dalam waktu yang sekejap. Tapi kita mau ingat, hari apapun, keadaan apapun boleh terjadi dalam hidup ini. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan.
Dia Tuhan yang baik buat kita semua. Naikkan pujian bersama-sama. Tuhanlah pengharapan kita. Jangan takut masuk di tahun depan. Tuhan bersama kita. Haleluya Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Naikkan dengan penuh keyakinan, sampai detik ini Dia Tuhan yang memelihara kita. Walau dunia bisa berubah dalam sekejap waktu, kasih Tuhan tetap sama dalam hidup kita semua. Oleh sebab itu jangan ragukan kasih Tuhan itu dalam hidup saya dan kita semuanya. Haleluya. Kau memiliki rencana yang indah atas setiap kami Tuhan. Oh haleluya. Pada detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu luar biasa buat setiap kami. Kami tetap menaruh iman percaya kami hanya kepada-Mu ya Yesus. Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu atas kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari saja semua tutup diri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kenyataan luar biasa Tuhan. Selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. 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 Engkaulah Tuhan satu-satunya pengharapan kami. Sampai
mulai detik ini, bahkan kami percaya sampai selamanya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah melupakan kami. Kami sadar Tuhan, dalam hidup ini kami sangat membutuhkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberkati puji-pujian kami. Bahkan Tuhan mempersiapkan kami untuk menerima berkat-Mu yang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami akan terus mengurapi kami, akan menguduskan kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami rindu pagi hari ini Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu untuk menjadi kemuliaan-Mu, menjadi berkat dan diberkati. Dan kami sekalian juga dipakai oleh Tuhan untuk selanjutnya menjadi berkat buat orang lain. Kami siapkan hati kami Bapa, berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengar dan kami siap dibentuk oleh firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Rupanya banyak yang berlibur ya hari ini. Ada sangat berkurang kehadiran pagi hari ini, tetapi tetap bersyukur kalau Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk terus beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi diperkenalkan, tapi sebenarnya bukan asing lagi ya. Diperkenalkan Pak Minggus ya. Puji Tuhan, saya adalah ibu dari anak-anak remaja. Saya adalah teman dari teman-teman pelayanan. Saya adalah anak dari ibu-ibu yang sudah senior. Dan saya adalah anak dari Bapak Ibu Gembala dan teman-teman hamba Tuhan semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau bilang kepada kita sekalian. Bulan ini adalah bulan Natal ya, dan kita sudah melewati tanggal 25 tetapi masih dalam peristiwa Natal. Dan tadi Bu Jenny sudah bilang tinggal beberapa hari lagi ya kita masuk di tahun yang baru. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah mempersiapkan hati kita untuk memasuki tahun anugerah Tuhan? Apakah kita sudah mempersiapkan hati kita untuk memasuki tahun yang baru? Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar tentang sikap hati menyambut Sang Raja. Sikap hati menyambut Sang Raja. Ya. Peristiwa Natal dan seputarnya membuat kita atau membawa kita pada satu kesempatan untuk belajar dari tokoh-tokoh Alkitab tentang sikap hati mereka pada saat mereka menyambut kehadiran Tuhan, menyambut Sang Raja, menyambut Sang Immanuel, menyambut Sang Raja Damai, menyambut Allah yang perkasa. Jadi dari tokoh-tokoh Alkitab di seputar peristiwa Natal kita bisa belajar bagaimana mereka bersikap dalam menyambut Tuhan sebagai Raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan baca di dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat 31 sampai ayat 33. Kita akan baca Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Kalau bisa ditayangkan, bisa dibantu untuk ditayangkan, kita akan baca. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara 3 ayat ini. Lukas 1 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan
berkesudahan. Saya percaya ayat ini sudah tidak asing lagi buat kita dan kemungkinan selama selama 1 bulan ini, mulai bulan Desember awal, kita sudah sering mendengar ayat-ayat ini, ya. Tetapi apa yang mau kita lihat pada pagi hari ini adalah apa yang perlu kita teladani, ya, dari tokoh-tokoh Alkitab yang tertulis di dalam atau seputar peristiwa Natal ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar pagi hari ini sikap hati yang perlu diteladani, ya. Sikap hati yang perlu kita teladani dari tokoh-tokoh Alkitab yang ada di seputar peristiwa Natal, ya. Sikap hati yang perlu kita teladani, yang pertama adalah 2 orang yang pertama kali mendengar perintah atau mendengar berita tentang akan lahirnya Juru Selamat. Atau bahkan 2 orang ini yang menjadi kunci utama, ya, kelahiran Tuhan Yesus. Karena melalui rahim dari Maria, salah satu dari 2 orang ini, Tuhan akan hadir dalam dunia ini, ya. Maria dan Yusuf, ini tokoh yang pertama yang akan kita teladani, yang perlu kita teladani dalam hidup kita, dalam menyambut Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, bicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus bukan hanya pada peristiwa Natal, tetapi Yesus itu yang sudah hadir dalam dunia ini membutuhkan sikap hati kita untuk menerima Dia. Nah, tokoh yang pertama yang kita mau pelajari, Maria dan Yusuf, mereka adalah 2 orang yang siap menerima perintah Tuhan dan menghidupinya. Bukan hanya menerima perintahnya, tetapi menghidupinya. Mereka menerima tugas dengan hati yang siap. Banyak hamba Tuhan yang sudah menguraikan bagaimana sulitnya menjadi Maria, bagaimana sulitnya menjadi Yusuf pada saat itu. Karena mereka memang bertunangan tetapi mereka belum menikah. Dan betapa beratnya Maria harus hamil sebelum mereka menikah. Dan ini peristiwa yang sangat sulit. Tetapi Maria dan Yusuf menerima tugas itu dengan hati yang siap. Ya, jadi mari kita belajar dari sini. Siap menerima perintah Tuhan. Apakah kita ini sebagai anak-anak Tuhan selalu siap menerima perintah Tuhan? Yang walaupun perintah itu adalah sesuatu yang sulit buat kita. Siap menerima perintah Tuhan dan bahkan menghidupinya. Saat kita menghidupi perintah itu, melakukan perintah itu, ini menunjukkan ketaatan. Dan ketaatan ini hanya bisa terjadi kalau seseorang beriman. Ya. Maria dan Yusuf menunjukkan ketaatannya dengan penuh iman. Mereka menerima tugas yang sangat berat itu. Tidak beda dengan Yusuf, Yusuf juga mengalami hal yang berat. Karena dia merasa Maria ini memang tunangan saya, tetapi saya belum menikah sama dia. Tetapi beratnya dia pada waktu itu, dia harus bersama Maria menanggung bayi yang dianugerahkan oleh Tuhan. Tetapi Maria dan Yusuf menunjukkan sikap, menunjukkan hati yang siap menerima perintah Tuhan dan menghidupinya sampai akhirnya menjalankannya. Kalau mereka tidak memiliki sikap hati seperti itu, saya percaya kemungkinan yang terjadi adalah berbeda. Nah, yang kedua, tokoh yang kedua yang kita perlu belajar Bapak Ibu Saudara, orang Majus. Ini yang terkenal ya, selalu banyak orang yang bicara tentang ini. Ya, orang Majus. Orang Majus ini memiliki sikap hati yang percaya dan gigih mencari Tuhan. Ya, di dalam Matius 2 ayat 1 dan ayat yang kedua, ya, kita bisa melihat sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami
kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Orang Majus dengan gigih mencari Tuhan melalui petunjuk bintang, ya. Orang Majus ini memandang kelahiran Yesus Sang Raja itu sebagai anugerah. Sehingga mereka dengan hati yang gigih, dengan kemauan yang keras, dengan usaha yang keras, bahkan pastinya biaya yang cukup banyak, mereka mencari Tuhan yang akan lahir pada waktu itu. Tanpa ragu, dengan tulus mereka pergi mencari raja itu. Dengan satu tujuan, untuk menyembah Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Maria, dari Yusuf. Maria dan Yusuf siap menerima. Apakah kita siap menerima setiap perintah Tuhan walaupun sulit? Apakah kita siap untuk menghidupinya? Dan dari orang Majus, apakah kita percaya saat Tuhan memberikan perintah, saat Tuhan memberikan tanda dalam kehidupan kita? Bagi orang Majus, Tuhan memberikan perintah lewat tanda kehadirannya, bintang, ya. Bagi orang Majus ada kesulitan tersendiri juga untuk mereka bisa datang ke tempat di mana raja itu dilahirkan. Tetapi mereka memandang kelahiran Yesus itu sebagai sang raja, itu sebagai anugerah. Sehingga mereka tanpa ragu dengan tulus pergi mencari raja itu dengan gigih dan dengan satu tujuan untuk menyembah. Dari sini kita bisa melihat sikap yang kedua dari orang Majus adalah rendah hati. Ya. Mereka dengan rendah hati, walaupun mereka sebenarnya juga orang-orang penting, orang-orang pintar, orang-orang kaya, orang-orang yang punya kedudukan, ya. Tetapi dengan rendah hati, mereka menyadari bahwa raja yang akan datang, raja yang sedang diberitakan datang itu adalah anugerah buat mereka. Sehingga mereka dengan rendah hati berusaha untuk mencari. Dengan gigih tadi dan dengan rendah hati. Bahkan rendah hati dan berkemurahan, ya. Pada saat mereka sudah menjumpai raja yang lahir itu, di dalam Matius 2 ayat 10 dan ayat 11 dituliskan, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka, ayat 11, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sudah banyak hamba Tuhan di sini yang menjelaskan tentang persembahan ini. Tetapi yang saya mau ajak kita melihat adalah kerendahan hati dan kemurahan hati mereka. Untuk datang dari jauh dengan gigih, dengan kekuatan yang penuh, ya. Dan mereka dengan kerendahan hati punya kerinduan untuk menyembah raja yang baru lahir. Dan mereka dengan kemurahan hati membawa persembahan kepada raja yang baru lahir. Yang mereka persembahkan adalah wujud kerendahan hati. Yang mereka persembahkan adalah wujud pengakuan dan penyembahan kepada raja yang baru lahir. Kalau Bapak Ibu Saudara searching di Google ya, pengertian atau arti dari persembahan orang Majus ada banyak, ya, bisa dipelajari. Tetapi yang saya ingin kita melihat pada pagi hari ini adalah kemurahan dan kerendahan hati orang Majus ini yang harusnya menjadi teladan buat kita. Saat kita datang kepada Tuhan, mari kita datang dengan kerendahan hati. Saat kita datang kepada Tuhan, mari kita datang dengan hati yang murah, berkemurahan. Apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, persembahkan itu kepada Tuhan. Dan orang Majus juga punya hati yang menyembah. Ya, di ayat 11 tadi kita bisa melihat dalam Matius, ya. Hati yang menyembah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dua tokoh ini sudah membuat kita, apakah sudah membuat kita bisa memahami saat kita datang kepada Tuhan, saat kita menyambut Tuhan kita, Raja kita, hati seperti apa yang akan kita bawa?
Apakah hati seperti Maria dan Yusuf yang dengan penuh ketaatan dan kesungguhan hati menerima perintah Tuhan, segala perintahnya, sesulit apapun? Ataukah hati yang seperti orang Majus yang dengan sungguh-sungguh, dengan gigih, dengan kekuatan yang powerful datang untuk menyembah, untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ya. Dan dengan kerendahan hati mengakui bahwa Raja yang lahir itu, bahwa Tuhan yang kita sembah, bahwa Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, sehingga dengan ketundukan kita taat kepada Dia. Satu tokoh lagi yang bisa kita lihat, para gembala. Para gembala pada waktu mendengar perintah Tuhan, ya, yang tertulis di dalam Lukas 2 ayat 16, dikatakan lalu mereka cepat-cepat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Cepat. Kata lainnya segera. Kata lainnya lagi bergegas. Ya. Jadi ini sikap yang perlu kita teladani Bapak Ibu Saudara saat kita mendengar firman Tuhan. Saat kita mendengar perintah Tuhan. Saat kita mendengar berita. Saat kita mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apakah kita ini segera? Apakah kita ini cepat-cepat? Apakah kita ini bergegas untuk menjumpai Raja itu, untuk mengakui kedaulatannya, untuk melakukan apa yang Dia mau, atau ya Tuhan saya mendengar ini, saya memang harus seperti ini, tapi nanti ya Tuhan, tunggu ya Tuhan, kalau sudah begini, kalau anak saya sudah besar, kalau anak saya sudah selesai kuliahnya. Bagaimana saat kita mendengar panggilan Tuhan untuk kita? Apakah kita seperti gembala-gembala ini segera bergegas? Memang tidak jauh jarak dari tempat gembala-gembala itu mendengar berita sampai ke tempat kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi jalan yang harus mereka tempuh itu sulit. Berbatu-batu, berbukit-bukit. Jadi tidak gampang sebenarnya para gembala itu datang. Dan tidak gampang sebenarnya karena mereka sedang bertugas menggembalakan domba. Tetapi mereka dikatakan di sini tadi cepat-cepat ya, segera menjumpai sang raja. Dan Lukas 2 ayat yang ke-20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sikap para gembala yang pertama cepat-cepat saat mendengar langsung respon dengan baik. Yang kedua memuji dan memuliakan Allah. Saat kita mendengar perintah Tuhan, saat kita disuruh oleh Tuhan sesuatu, saat kita mendapat mandat sesuatu oleh Tuhan, bagaimana sikap kita? Apakah cepat-cepat? Lalu apakah memuji Tuhan dan memuliakan seperti Maria pada waktu menerima berita itu? Ya, dia bilang sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku seperti yang kau mau. Dan dia menyanyikan pujian kepada Tuhan. Gembala-gembala juga setelah mereka melihat peristiwa itu, setelah mereka melihat raja yang baru lahir itu, mereka memuji Tuhan ya. Mereka saat kembali ke tempat mereka bekerja, memuji Tuhan dan memuliakan Allah. Dan hati mereka yang rela berkorban itu bukan cuma memuji memuliakan Allah cukup sampai di situ, tetapi mereka memberitakan berita yang sudah mereka dengar. Jadi pujian kita ya, pengagungan kita kepada Tuhan, saat kita memuliakan Allah, sebenarnya berbarengan dengan itu kita sedang memberitakan keagungan Tuhan. Katakan amin.
Katakan sebelahmu, memuliakan Allah. Jangan lambat, ya. Cepat-cepat. Mari kita bergegas seperti para gembala tadi. Bergegas untuk menjumpai Tuhan, bergegas untuk respon positif dengan Tuhan. Dan kemudian kita menerima setiap perintah itu dengan pujian kita. Dengan kita memuliakan Allah. Meskipun mungkin kondisi tidak sama. Ya, meskipun mungkin kondisi rasanya tidak memungkinkan. Nah, ini yang berat ya, jadi anak Tuhan. Kan firman Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Kapan senantiasa? Selalu. Kapan selalu? Tidak pernah tidak. Ya. Jadi apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun peristiwanya, pada saat kita mendengar Tuhan mengatakan sesuatu, apakah kita mau seperti para gembala dengan segera melakukan? Kemudian setelah itu atau pada saat itu kita mau dengan hati yang terus memuji Allah, memuliakan Allah, pelayanan yang kita terima, tugas yang kita terima, apakah kita bisa terima dengan memuji Allah atau sekedar melaksanakan jadwal? Atau mungkin yang lebih parah dengan bersungut-sungut. Wah kok pasangannya iku sih. Wah kok pas tanggal ngene sih. Begitu ketawa, enggak tahu kenapa ya. Ya, mari kita miliki hati seperti para gembala. Tetap memuji Allah, tetap memuliakan Allah. Sesulit apapun, mari kita miliki hati seperti Maria, lakukan semua tugasnya. Seperti Yusuf, seberat apapun dia harus menanggung. Dan belum siap mungkin menjadi seorang suami, belum siap menjadi seorang bapak. Tetapi dia lakukan dengan taat. Dan mari kita seperti para Majus yang rela berkorban. Walaupun harus menempuh jarak yang jauh. Walaupun harus mengalami banyak peristiwa di perjalanan. Ya. Tetapi dengan hati yang menyembah dan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Nah, hati yang rela berkorban, taat dan setia ini juga menjadi kunci. Dan ini juga yang dimiliki oleh para gembala, oleh Maria dan Yusuf, dan oleh para Majus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah sikap hati kita kalau begitu? Seberapa serius dan gigih kita mencari dan menyambut Tuhan. Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh kita sendiri. Orang lain yang melihat kita tidak sepenuhnya benar dari apa yang mereka lihat. Tetapi yang tahu persis seberapa serius kita, seberapa gigih kita mencari dan menyambut Tuhan, itu yang tahu persis adalah kita. Seberapa besar kerinduan kita untuk datang ke hadirat-Nya, untuk menyembah dan memuliakan Dia, itu juga hanya kita dan Tuhan yang tahu. Orang bisa pakai topeng, orang bisa pakai penampilan, tetapi Tuhan tahu yang ada di hati kita. Amin. Bilang sebelahmu, Tuhan tahu hatimu. Sekarang kita bilang sama diri kita, Tuhan tahu hatiku. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya bilang apapun kata orang lain, yang penting apa kata Tuhan terhadap kita. Mari kita uji diri kita seberapa besar kerinduan kita untuk datang di hadirat Tuhan setiap waktu Bapak Ibu Saudara. Untuk menyembah dan memuliakan Dia. Seberapa besar keinginan kita untuk membangun keintiman dan dekat dengan Tuhan. Itu kita dan Tuhan yang tahu. Seberapa taat kita kepada perintahnya. Itu Tuhan dan kita yang tahu. Dan biarlah firman ini menjadi bagian pribadi lepas pribadi. Termasuk saya. Firman ini menjadi bagian kita, menjadi satu tantangan buat kita. Apakah kita ini sudah serius dan gigih mencari Tuhan dan menyambut Dia? Apakah kita ini memiliki kerinduan untuk datang di hadirat-Nya dan menyembah Dia dan memuliakan Dia? Saya bilang setiap waktu. Apakah dengan penuh sukacita juga setiap waktu? Seberapa besar keinginan kita untuk datang? Seberapa besar keinginan kita untuk rindu berdekatan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan?
Seberapa besar kerinduan kita untuk taat kepada semua perintahnya. Kalau 1-2 perintah mungkin bisa lebih mudah buat kita, anak-anak Tuhan. Tetapi semua perintah, apakah kita taat? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau agar kita ini semakin gigih dan giat mencari Tuhan. Amin. Katakan pada diri sendiri, aku harus semakin gigih. Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin gigih, semakin giat. Dan yang Tuhan mau kita menjadi penyembah yang benar. Seperti Yohanes katakan dalam 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Kapan Bapak Ibu Saudara? Sekarang. Bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Jadi apa yang Tuhan mau? Yang pertama semakin gigih giat mencari Tuhan. Yang kedua menjadi penyembah yang benar. Ini yang Tuhan mau di kalimat terakhir tadi. Bapa menghendaki penyembah demikian. Penyembah yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang bisa menyembah Tuhan di dalam gereja. Tetapi apakah orang itu menyembah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Orang bisa mengucapkan penyembahan yang luar biasa di dalam gereja. Tetapi apakah hidupnya mengucapkan penyembahan setiap hari? Ini yang harus kita lakukan. Penyembah yang benar adalah orang yang menyembah Tuhan, tetapi didasari dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Apakah mudah? Tidak. Apakah saya sudah bisa? Belum. Tetapi mari bersama-sama belajar dari tokoh-tokoh ini. Mari bersama-sama belajar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Menjadi penyembah yang benar. Amin. Yang Tuhan mau lagi semakin intim dan dekat dengan Tuhan. Yakobus 4. Ayat 8 katakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Saya tidak tahu kenapa saya ditunjukkan Tuhan ayat ini. Tetapi saya mau kita menjadi orang yang benar. Tahir. Ya, dan semakin mendekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Lepas dari siapapun kita, lepas dari latar belakang kehidupan kita, tetapi kita semua adalah orang-orang yang seharusnya mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Katakan amin yang percaya. Mari kita katakan, aku harus mengikuti yang Tuhan mau. Tuhan mendengar Bapak Ibu Saudara saat engkau mengatakan itu dengan jujur. Tuhan mendengar. Semakin intim dengan Tuhan itu menjadi kunci kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Ya. Dan semakin taat itu juga yang Tuhan mau. Taat kepada apa tadi saya sudah singgung terus, semua perintahnya. 1 Petrus 1 ayat 14, mohon maaf saya banyak membaca ayat supaya Bapak Ibu Saudara memahami bahwa apa yang saya katakan ini asalnya dari sini ya. 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Bapak Ibu Saudara, orang yang menuruti hawa nafsu adalah orang yang bodoh. Dalam hal apapun, hawa nafsu itu bisa juga masuk ke dalam pelayanan. Hati-hati. Kalau orang itu menuruti hawa nafsu, dia adalah orang yang bodoh, kata firman Tuhan. Mari kita memiliki hati yang taat kepada semua perintah Tuhan.
hidup menjadi anak-anak yang taat. Mari kita seperti Maria dan Yusuf menghidupi perintah Tuhan dalam kehidupan kita dengan cara taat kepada perintahnya. Banyak orang hafal firman Tuhan, apalagi sekarang ada kelompok-kelompok membaca ayat Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Banyak orang yang sudah mulai menguasai firman Tuhan. Tetapi Tuhan mau agar kita taat kepada perintah firman Tuhan itu, kepada perintahnya. Ya. Dan yang Tuhan mau terakhir, kita tetap setia apapun yang terjadi. Kalau kondisi baik-baik saja orang bisa setia Bapak Ibu Saudara, gampang untuk setia, amin. Ya, tapi kalau kondisi tidak baik-baik saja orang susah untuk setia. Kalau kondisi membuat kita putus asa, kecewa, kita akan dengan mudah mengatakan wis gak usah pelayanan, wis gak usah gereja-gerejaan, wong aku ya ora dianggep wis gak usah berkorban. Wong ya ora ketok, sing ketok tertentu. Bapak Ibu Saudara, ini kepahitan namanya. Kalau kita mau taat, mau setia kepada Tuhan, jangan pakai kepahitan hati, lepas semua kepahitan. Dan yang namanya kepahitan tidak ada yang menguntungkan. Tidak ada. Tidak ada yang menguntungkan. Kalau ingat almarhum Bapak Jokowi, bukan Jokowi Presiden ya, Jokowi Nursito ya, saya selalu ingat. Saya sama Pak Joko itu sering support karena sama-sama ngalami sakit ya. Dan pada waktu Pak Joko sakit yang sudah sampai kayak enggak nyadari apa yang dia lakukan, saya cuma bilang, Pak Joko, jangan gitu Pak. Pak Joko itu teladan saya. Terus dia bilang, nek Bu Esther yo biji matane Tuhan tenanan, yang gitu. Nek Bu Esther biji matane Tuhan tenanan, Bu Esther ngomong apa Tuhan kasih. Aku ndak, loh Pak. Sama kok Pak Joko ya biji mata Tuhan, saya selalu bilang gitu. Ya. Saya mencoba mensupport Pak Joko untuk tetap pada satu percayaan dan membuang sakit hati yang ada. Dan Bapak Ibu tahu, Pak Joko meninggal dalam hati yang sudah sangat dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Mari Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, peristiwa apapun, kesakitan apapun, kesusahan apapun, kekurangan apapun, jangan bilang kok iso ngomong Bu, saya yang ngalami. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Ya, tetap setia. Mari katakan sebelah kananmu tetap setia. Ya, katakan sebelah kirimu tetap setia. Ya, ini buat semua Bapak Ibu Saudara, bukan cuma buat jemaat. Seluruhnya, majelis, hamba Tuhan, jemaat, anak-anak, orang tua, dewasa, laki, perempuan, kaya, miskin, pelayan Tuhan, bukan pelayan Tuhan. Tuhan mau agar kita ini menjadi orang yang tetap setia apapun yang terjadi. Ulangan 5 ayat 32 katakan, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 25 katakan, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkan kepadanya. Melakukan dengan setia, tetap setia, melakukan perintahnya dengan taat, tetap setia, menjadi penyembah yang benar, semakin gigih, semakin giat melakukannya, dan semakin dekat dengan Tuhan. Luar biasa, percayalah Bapak Ibu Saudara, Dia yang kita sembah adalah Raja. Raja yang adil, Raja yang penuh kasih, Raja yang setia. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Terakhir, sebagai penutup saya akan baca Ulangan 7 ayat yang ke-9. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa buka, bisa baca bersama-sama dengan saya. Ulangan 7 ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui
bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu kesempatan. Bapak Ibu Saudara, mari buka hati untuk Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan bersama-sama. Renungkan sejenak, Tuhan mau agar kita tetap setia. Tuhan mau saat kita menyambut Dia, bukan dengan kelemahan. Meskipun ada kelemahan dalam kita, mari giat, mari semakin gigih. Mari terus berusaha menjadi penyembah yang benar. Menyembah Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Mari terus berusaha semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Dan mari berusaha untuk terus semakin taat kepada semua perintah Tuhan. Bahkan setia apapun yang terjadi. Sampai kapan Bapak Ibu Saudara kita harus setia? Sampai Tuhan memanggil kita. Sampai akhir. Di saat Tuhan mengizinkan saya mengalami kanker payudara stadium 3,5. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan saya mau hidup. Saya mau melayani Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah bilang sudah, oke, saya siap. Tapi suami saya dapat firman Tuhan saat saya di rumah sakit. Tuhan ngomong langsung di telinganya dan sampai bingung dia pada waktu itu. Masakan akan kutinggalkan hambaku. Ya, kalimatnya hampir seperti itu. Masakan aku biarkan hambaku menderita. Dan itu yang saya bilang sama suami saya langsung, itu Tuhan yang ngomong. Saya bilang sama suami saya, Mama akan pulang, akan sehat. Dan suami saya juga percaya, keluarga saya mendukung. Hamba-hamba Tuhan di sini mendukung. Banyak hamba Tuhan yang mendukung. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, saya sudah dapat bonus dari 2009. Seharusnya waktu itu kemungkinan saya sudah enggak ada. 15 tahun umur saya tambahan. Sampai sempat waktu ada orang yang berbicara tentang Raja Hizkia, sampai sempat saya ngomong, Tuhan, apa saya kayak Hizkia ya? Bonusnya 15 tahun. Tapi saya bilang sama Tuhan, kalaupun saya cuma dapat bonus seperti Hizkia. Kok Hizkia? Melalui Nabi itu ya. Benar ya Pak ya, Raja Hizkia benar ya. Saya bilang, apakah cuma sampai seperti dia atau masih ada lagi? Saya bilang bonusnya. Tapi saya bilang, kalaupun saya hanya sampai di situ. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Saya mau tetap setia sampai akhir. Dan saya bilang sama anak-anak saya, Mama tidak akan pernah meninggalkan pelayanan sampai Tuhan panggil. Bapak Ibu Saudara, mari kita bertekad menyambut Tuhan, Raja kita. Percayalah, Dia yang kita sembah adalah Raja yang adil, penuh kasih dan setia, dan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Katakan amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya ajak kita nyanyi satu pujian. Refnya saja. Sambutlah Yesus. Saya minta singer untuk maju ke depan, membantu saya. Kita nyanyikan refnya 2 kali. Dan nanti saya serahkan kepada Ibu Geti, Ibu Majelis yang akan berdoa buat kita semua. Refnya saja. Sambutlah Yesus.
bersyukur ya Bapa, kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah di gereja-Mu ya Tuhan. Semua karena pertolongan dan penyertaan-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Dan kiranya ya Tuhan, firman-Mu boleh tersimpan di dalam hati kami, tumbuh subur dan berbuah-buah lebat, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami ya Tuhan, Engkau mengenal setiap hati kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mau menyambut Engkau sebagai Raja kami yang adil, yang setia, yang mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami tetap rendah hati, biarlah kami terus bersukacita, biarlah kami hidup taat, hidup tekun Tuhan dan gigih Tuhan untuk melakukan firman-Mu ya Bapa. Di dalam setiap kelemahan kami Tuhan, kami percaya Engkau memampukan kami, Engkau memberi kuat kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Ibu Esther yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah semakin hari Tuhan, semakin Engkau pakai Tuhan. Dan menjadi berkat Tuhan bagi semua Tuhan. Berkati juga keluarganya, berkati dimanapun Tuhan Bu Esther berada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah kehendak-Mu saja yang terus terjadi di dalam hidup kami dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah diberkati Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan, menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Esther yang sudah berbagi berkat melalui firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan memberkati. Ada beberapa hal yang ingin ditekankan dalam warta jemaat, tetapi kami ingin menyambut terlebih dahulu apabila ada di antara Bapak Ibu, ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah raya di tempat ini. Apakah ada? Baik sebagai pengunjung, visitor atau bagaimana? Silakan bangkit berdiri. Oke. Ada? Tidak ada. Ya, ada dua berita duka yang ingin disampaikan. Yang pertama, telah pulang ke rumah Bapa di surga di dalam damai sejahtera Kristus, saudara kita seiman Ibu Endang Sri Hartini dalam usia 61 tahun. Beliau ini adalah owner dari toko jenang keris, istri dari Pak Mariono, ibu atau mama dari Bapak Fernando, anggota DPRD Kudus, mama dari Kasmia atau Mia. Dah meninggal pada hari Senin 23 Desember dan telah dimakamkan hari Kamis tanggal 26 Desember di pemakaman Boyolali. Kemudian berita duka yang kedua, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga anak Jovelin Mirel Purgianto dalam usia 3 tahun 10 bulan. Anak ini adalah putri dari Bapak Hendra Purgianto dan Stefani Triwiraharjo. Mungkin bisa, nah ini profil mama papanya. Ini putri pertama dari Pak Hendra dan Fani. Dipanggil Tuhan pada hari Jumat tanggal 27 Desember dan rencana akan dimakamkan hari ini. Diberangkatkan dari Rumah Duka Darsalam jam 10 nanti didahului di Dharma menuju ke Darsalam jam 10. Tentunya didahului dengan upacara pemberangkatan jam 9 pagi. Untuk kedua keluarga ini kami menyampaikan simpati yang mendalam,
disertai doa kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Bapak Ibu mengingatkan kembali jangan lupa untuk hadir dalam ibadah yang terselenggara, event atau momen-momen spesial, ibadah akhir tahun hari Selasa tanggal 31 Desember jam 5 sore. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus, pembagian ayat akhir tahun, kesaksian, dan ada acara tea time. Kemudian ibadah awal tahun hari Rabu tanggal 1 Januari jam 5 sore juga di tempat ini. Dan diingatkan kepada dewasa muda ada perayaan Natal tanggal 10 Januari jam 6:30. Kemudian dilanjut dengan Natal RBK yang akan diadakan tanggal 11 hari Sabtunya jam 5 sore dengan pembicara yang sama, Pastor Elyada Adi dari Fire Community Jogja GKKD Youth Ministry. Ya, itu kemudian ada doa puasa yang akan diadakan di bulan Januari ini, yang akan diadakan hari Kamis tanggal 16 Januari. Jam 10 sampai jam 11 jangan lupa untuk hadir mendukung dalam doa seluruh pelayanan-pelayanan yang terselenggara, dan kita berdoa saling mendoakan di acara doa puasa itu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mengikuti baptisan air, segera mendaftarkan diri mengisi formulir yang telah disediakan, karena baptisan air untuk periode yang pertama di bulan Januari, di tahun 2025 akan diadakan hari Rabu tanggal 16 April. Dan mulai 4 Februari sudah ada katekisasi atau kelas katekisasi baptisan. Silakan mengikuti beberapa persyaratan yang ada. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa minggu depan merupakan minggu pertama kita memasuki bulan Januari. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Persiapkan untuk mengalami dan lawatan Tuhan, berkat Tuhan. Selanjutnya kita berdoa untuk yang berulang tahun. Bagi Bapak Ibu yang merasa berulang tahun dari tanggal 23 sampai tanggal 29. Silakan bangkit berdiri. Bapak Gembala akan didoakan. Bapak Gembala akan mendoakan. Didoakan. Ada Bapak Wiratmo, di atas ada Ibu Sianlan. Iya, ada lagi yang lain? Oke, silakan. Oh, ada Ibu Yesi. Ya, puji Tuhan. Mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari di minggu depan ini ya. Sambutlah Sang Raja di dalam hidup kita, dan kita boleh menjadi saksi Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur, kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan syukur kepadamu. Dan juga anak-anak-Mu membawa persembahan yang akan dipakai untuk mendukung pelayanan di gereja ini, yang diberikan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Tangan-tangan yang memberikan persembahan, yang sudah mempersiapkan melalui pemberian berbagai macam cara. Tuhan berkati anak-anak-Mu, dan kami boleh mempersiapkan persembahan bagi kemuliaan dan pelebaran pelayanan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berkati mereka satu persatu. Tuhan, berilah hikmat, berilah takut akan Engkau, berilah pimpinan Tuhan di dalam hidup mereka, berilah kesehatan, kekuatan, sukacita di dalam keluarga. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau menyertai mereka, Engkau menyertai anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan sakit, penyakit. Kami berdoa untuk Bu Ong Mewah, Tuhan berkati.
Sembuhkan, pulihkan, dan berilah iman di dalam hatinya. Kami berdoa untuk Pak Lukas Karwoto. Sembuhkan, pulihkan ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Mika juga. Sembuhkan, pulihkan. Kami berdoa untuk orang-orang yang lain yang belum kami sebut. Untuk para lansia. Tuhan, Engkau sendiri yang menyertai mereka. Mendampingi hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau mempersiapkan diri kami untuk ibadah tutup tahun bersama-sama di gereja ini. Juga ibadah awal tahun. Kami berdoa supaya kami boleh menerima firman-Mu, menerima perjamuan suci, mendengar kesaksian-kesaksian. Dan mendasari awal tahun 2025 dengan kekuatan Roh Kudus dan firman-Mu. Kau persiapkan anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan, acara tutup tahun dan awal tahun, dan biarlah jemaat boleh datang sungguh-sungguh untuk mengucap syukur dan memulai tahun yang baru bersama dengan kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, berkati anak-anak, tumbuh kembang iman mereka, fisik mereka, mental, sosial, anak-anak remaja, anak-anak muda dalam studi mereka, anak-anak muda yang berkarir. Tuhan sertai mereka satu persatu biar mereka takut sama Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang punya usaha, yang memulai merintis sesuatu, mengembangkan. Tuhan juga berkati anak-anak-Mu yang akan berlibur di akhir tahun ini bersama keluarga, sertai perjalanan mereka. Biarlah keluarga mereka boleh bersukacita karena Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk kota ini, kami mau mengucap syukur ya Tuhan. Natal, perayaan Bamak Natal, Gia Kudus boleh berlangsung dengan baik. Dan keamanan untuk gereja-gereja, untuk kota ini juga baik sekali. Dan bahkan hujan tidak turun ketika Natal kami boleh rayakan. Jemaat boleh berbondong-bondong datang, dan kami bersyukur gereja Isa Al-Masih boleh menjadi tempat untuk gereja-gereja beribadah bersama. Berkati kota ini, berkati negara ini, supaya boleh semakin maju, boleh semakin aman, sejahtera. Dan jadikanlah kami pembawa damai. Di mana saja kami berada, terpujilah Tuhan. Kami berdoa supaya perdamaian ada di dunia ini, dan bangsa-bangsa boleh berdamai satu dengan yang lain. Jadikanlah kami pembawa damai di mana saja kami berada. Mari kita berdoa bersama-sama, yaitu doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Setelah engkau berbuat bakti kepada Tuhan Allahmu dalam ibadah ini, mempersembahkan dirimu, memberikan yang terbaik dari hidupmu. Sekarang pulanglah,
lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan.